berjumpa kembali saat ini dengan Sekolah Minggu GKJ Kerteh. Kita ada di mana ini? Kita ada di pantai. Ya, pantai itu indah. Coba sekarang kalau di pantai ada apa saja? Pasirnya putih. Lalu di sana ada karang-karang. Lalu di sana juga ada ikan. Terus yang namanya pantai pasti ada air laut dan rasanya air laut itu rasanya asin. Dan di lautan yang luas itu ombak senantiasa hadir menerpa ke pantai. Nah, mari saat ini kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Di Badai Topan Dunia. Bisa? Mari adik-adik kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, saat ini kami bersama-sama dengan teman-teman sekolah minggu datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar firman-Mu tertanam dan menjadi berkat dalam kehidupan, dan kami dituntun oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati sekolah minggu kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, pada saat ini kamu pasti pernah lihat kalau di pantai itu ada kapal. Nah, ini kapalnya. Kamu bisa membuat kapal? Yuk, kita buat kapal dulu dari kertas. Bagaimana caranya? Akan Pak Heri ajarkan seperti ini.
Nah, jika kapalmu sudah jadi, lalu apa sih hubungannya dengan kapal yang kamu buat tadi? Nah, adik-adik silakan membuka Alkitabnya. Dibuka di Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Perhatikan ya pembacaan firman Tuhan saat ini. Nah, adik-adik, jika tadi kamu telah mendengarkan firman Tuhan, dikisahkan tadi para murid sudah berangkat menyeberang. Di mana? Menyeberang di Danau Tiberias. Dan pada saat itu malam hari. Saat mereka melintasi danau yang sangat luas, mereka diterpa angin kencang, mereka dihembas ombak yang datang menerjang. Lalu dari kejauhan, Yesus berjalan di atas air. Namun sayangnya, murid-murid Tuhan Yesus yang ada di perahu, mereka takut. Ada hantu yang menghampiri kami. Tetapi Yesus berkata, "Aku datang kepadamu." Dan ketika mereka semakin melihat Tuhan Yesus, lalu Petrus memohon, "Tuhan, jika Engkau beri aku kuasa untuk aku dapat menjumpai Engkau." Dan Petrus pun diberi kuasa. Untuk apa? Untuk berjalan di atas air. Namun baru saja Petrus bisa berjalan di atas air, dia merasakan angin yang kencang dan dia menjadi takut. Dan akhirnya Petrus terjatuh ke dalam air. Tetapi Tuhan menopangnya dan menolongnya. Dan Petrus pun percaya. Bahkan para murid-murid pun percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Adik-adik yang terkasih, jika tadi kalau Petrus telah diberi kuasa, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi Petrus masih memiliki rasa takut. Karena apa? Ada angin yang dirasakan, ada air yang mengenai tubuhnya. Dan dia sadar dia ada di atas air. Nah, sekarang
Apakah kamu pernah merasa takut? Nah, kamu apakah berani kalau tiba-tiba terus gelap? Aduh, ada apa ini? Gelap, tidak terlihat. Takut, gelap. Papa, Mama, gelap, aku takut. Dengan gelap saja kamu takut. Nah, kalau pas hujan terus tiba-tiba ada suara, takut enggak kamu? Aku takut. Suaranya kencang sekali. Petir yang menyambar dan mengeluarkan suara yang keras. Kok petir sama binatang yang suaranya, coba dengarkan itu. Binatang apa coba? Iya toh? Takut enggak kamu? Terus bagaimana? Seperti halnya Petrus. Petrus yang menjadi murid Tuhan Yesus. Petrus yang telah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Petrus pun takut. Kamu yang adalah anak Tuhan, yang telah diberikan kuasa sebagai anak Tuhan, juga mengalami rasa takut. Lalu bagaimana? Kalau Petrus pada saat itu ditolong oleh Tuhan Yesus, lalu apakah engkau ditolong Tuhan Yesus? Pasti kamu ditolong Tuhan Yesus. Melalui siapa? Melalui orang tuamu, melalui kakakmu. Kalau kamu pas dalam suasana gelap, kamu mencari orang tua dan berkata aku takut, pasti orang tuamu akan mencarikan senter, menyalakan lilin dan menaungimu. Jika kamu mendengar suara petir yang keras, pasti orang tuamu akan merangkulmu dan memelukmu supaya kamu menjadi tenang. Kalau malam hari kamu mendengar suara tokek, pasti kamu akan disertai oleh orang tuamu dan dijagai dalam tidurmu. Itulah pertolongan Tuhan. Sehingga jangan takut lagi, sebab Tuhan pasti menolongmu. Seperti halnya Petrus yang kemudian percaya kepada Tuhan. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Lalu bagaimana? Maka percayalah kalau Tuhan Yesus itu menolongmu. Dengan apa? Dengarkanlah dan patuhilah suaranya melalui orang tuamu. Ayo, siapa yang sering main keluar rumah terus tidak cuci tangan? Ayo, siapa yang tidak mengerjakan PR? Coba, apa kata orang tuamu? Hati-hati, ndak usah keluar rumah, di sana ada virus corona. Kalau habis main, segera cuci tangan yang bersih dengan sabun. Sebelum main, kerjakan tugasmu dulu, supaya kamu tidak ketinggalan dalam belajar. Kalau kamu mendengarkan dan melakukan, pasti kamu selamat. Sebab mengapa? Tuhan menolongmu, Tuhan menjagaimu. Sehingga jangan takut. Karena itu adik-adikku yang terkasih, pada saat ini Tuhan memberikan kekuatan bagi kita
untuk percaya kepadanya dan mengaku bahwa Tuhan adalah penyelamatku. Tuhan memberkati. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi sebuah pujian, bawa persembahanmu. Adik-adik yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita memberikan persembahan, marilah kita akhiri sekolah minggu kita saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku tidak takut lagi, sebab Engkau menyertaiku. Saat gelap, Tuhan mendampingiku. Saat membahayakan, Tuhan melindungiku. Bahkan saat bahaya menerjang, Tuhan menyelamatkanku. Sebab aku yakin dan percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah, sehingga kami senantiasa merasa sukacita oleh karena berkat-berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan dari kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai anak-anakku sekalian. Amin. Sampai jumpa.